Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini, kita boleh berada di rumah Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih atas segala kasih karunia Tuhan bagi kami selama 1 minggu di dalam perjalanan aktivitas kehidupan kami. Engkau sertai. Bahkan di hari ini adalah hari bulan ke-11 dalam tahun ini. Kami boleh menjalani segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah mengiringi setiap langkah-langkah kami di dalam kehidupan rumah tangga kami. Bahkan karunia kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan. Kami dapat melihat segala perbuatan kasih Tuhan. Kiranya pagi hari ini penuhilah sukacita kami ya Bapa. Agar ketika kami sudah datang di rumah-Mu ini, yang ada dalam hati kami adalah ingin memuji, memuliakan Tuhan dengan bersorak-sorai menaikkan pujian kami. Tuhanlah yang senantiasa yang boleh kami muliakan. Apapun persoalan kehidupan kami, tetaplah Engkau lebih besar daripada persoalan kami. Ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan diri pada pagi hari ini, baik itu pemimpin pujian, singer, pemain musik, tim multimedia, bahkan juga penari tamborin dan juga penerima tamu dan kolektan. Tuhan urapi mereka dari setiap tugas-tugas mereka. Juga Tuhan berkati alat-alat musik yang kami pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Bahkan ruangan ini pun ada dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga ketika hamba-Mu yang Engkau utus untuk mengabarkan perkabaran firman-Mu di pagi hari ini, biarlah telinga kami diurapi untuk mendengar dengan baik. Urapi juga mulut bibir hamba-Mu, agar kami semua ini Tuhan boleh mendapatkan sukacita baru saat firman-Mu ini Tuhan diberitakan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang terlibat sebagai guru-guru sekolah minggu di bawah. Bahkan anak-anak sekolah minggu di bawah sudah menyiapkan diri juga ingin ikut dalam kebaktian anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau juga Tuhan boleh hadir bagi mereka. Agar anak-anak kami ini Tuhan, selain tumbuh secara jasmani, pertumbuhan rohani mereka pun Tuhan ada dalam tangan bimbingan-Mu. Saudara-saudari kami yang dalam perjalanan saat ini, tibakan juga di tempat ini. Agar kami Tuhan boleh memulai segala kebaktian kami ini. Saatnya kami akan memulai ibadah raya ini, Tuhanlah yang bimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Gereja Yesus Almasih. Selamat datang di rumah kita, di rumah Tuhan Allah Bapa kita. Kita percaya hari ini semuanya dalam kondisi yang maksimal untuk memuliakan memuji nama Tuhan. Dan kita percaya kalau Tuhan adalah Allah kita yang dahsyat. Dan kita mau deklarasikan hari ini kalau Tuhan itu juru selamat kita yang agung. Kita akan naikkan satu pujian kita, satu penyembahan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah dahsyat untuk kita, Tuhan yang tidak pernah terguncangkan dalam setiap permasalahan apapun, dalam setiap permasalahan hidup kita, dan kita tahu Tuhanlah pegangan kita. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang Tuhan, selamanya hanya Engkau Tuhan, tak terselami
kami Tuhan pada hari ini Bapa, dalam ibadah hari ini Tuhan, kami deklarasikan diri kami Tuhan pada hari ini, kalau Engkaulah Allah Juru Selamat kami yang hidup Tuhan, tiada Allah lain dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mulai menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu lebih dalam lagi dalam ibadah ini Tuhan, lebih dekat dengan Engkau Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, dalam setiap berkat-Mu kami serahkan seluruhnya Tuhan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, masih semangat menyembah Tuhan? Amin. Masih kuat untuk diri lagi? Yes, kita puji Tuhan. Kalau Tuhan Allah kita Raja yang Maha Besar. Siapa yang percaya Tuhan kita Raja yang Maha Besar? Katakan amin. Amin. Mari kita mulai puji dan kita nama Tuhan. Maha besar, mari datang menyembahnya. Raja
Tuhan, kita tidak perlu takut. Walaupun pencobaan apapun yang ada di hadapan kita percaya bahwa kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Karena kita punya pengharapan, kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Ajaib setiap cara Tuhan memulihkan kita. Memulihkanku, nyata bagiku. Sungguh Kau Allah yang bekerja.
Kita aminin ya bahwa semua pengharapan kita di dalam Tuhan. Mungkin itu kelihatannya jalannya naik turun, tapi Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Dan untuk itu kita perlu selalu terhubung dengan Dia, selalu dekat dengan Dia, dan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup kita. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Tuhan yang layakkan kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
terkagum-kagum akan Engkau. Kau telah melawat kami melalui pujian penyembahan kami. Kau telah hadir di tempat ini dari awal ibadah hingga pertengahan ini. Sungguh hanya nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang kami tinggikan. Untuk itulah kami rindu hidup kami terhubung senantiasa dengan Engkau. Supaya kebenaran firman-Mu nyata dalam hidup kami. Maka untuk itulah Roh Kudus urapi hamba, urapi seluruh jemaat yang sudah hadir. Untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami dan akhirnya Roh Kudus memampukan untuk kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami mengangkat tangan, hati kami siap, pikiran kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, satu kehormatan dan satu kebahagiaan bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu pada hari ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, para hamba Tuhan yang mempercayakan saya untuk pelayanan di tahun 2025 ini ya. Ini satu kebahagiaan tersendiri bisa bersama-sama dengan saudara. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mengenal nama saya? Angkat tangan yang belum mengenal. Puji Tuhan, kasih salam, pendetanya terkenal gitu. Sudah dikenal semua, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih buat judul khotbah yang diberikan kepada saya dan judul itu sangat bagus. Karena bagus itu adalah hal yang aplikatif ya, yang memang sehari-hari saya dan istri dan kita semua tentu berharap supaya dengan hidup ini kita memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kita baca judulnya bersama-sama. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan... Kenapa saya kasih foto saya dengan istri saya? Karena inilah tubuh satu. Suami istri itu satu, saudara. Jadi kalau orang nggak mengerti tujuan nikah, kenapa ada orang menikah bertengkar? Karena dia nggak ngerti bahwa hidup itu proses jadi satu. Kalau prosesnya jadi dua, ya masing-masing itu. Lu, gua, ego lu. Nah, repot. Tapi kalau satu, nah keren. Jadi menikah itu satu tubuh. Gereja juga sama, satu tubuh. Kita semua dalam satu tubuh Kristus, katakan amin. Cuma sekarang kita bicara tentang satu tubuh secara person, secara pribadi. Jadi apa sih yang sebenarnya yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Sesuai konteks dan judul ini, maka kita akan belajar sebentar tentang bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Siapa yang belum menikah angkat tangan, Bapak Ibu? Yang belum menikah angkat tangan, saudara-saudara. Yang belum menikah angkat tangan. Oke, 98% sudah menikah. Mengerti maksudnya ada satu dosa di dalam tubuh. Yang lain itu dosa di luar tubuh. Dan dosa di dalam tubuh artinya adalah percabulan, itulah seks suami istri. Yang bukan pasangannya, nah itulah persoalan yang berat. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita harus paham sekarang bahwa tubuh kita ini, nanti saya terangkan tubuh itu seperti apa. Ini adalah bukan milik kita sekarang, tapi milik Tuhan. Jadi enggak ada orang yang merasa memiliki 100% dalam pengertian mau-maunya dia, enggak bisa begitu. Sejak kita bertobat percaya kepada Yesus, maka tubuh saya adalah milik Tuhan.
Sebab ayat 20 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kata lunas dibayar, orang yang percaya kepada Kristus benar-benar sudah merdeka. Dia tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa, dia tidak lagi hidup di dalam kutuk, tapi hidupnya, tubuhnya, itu adalah tubuh yang benar-benar sudah merdeka, bebas. Dan kebebasannya itu adalah kebebasan di dalam Kristus. Untuk itulah kita punya kewajiban, saya punya kewajiban untuk saya memuliakan tubuh ini untuk Tuhan. Oke, sekarang kita coba menganalisa tentang tubuh. Ternyata tubuh tidak hanya mengacu kepada soma atau psikis, bukan. Kata Alkitab begini, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini harapannya Tuhan. Ternyata tubuh yang dimaksudkan ini adalah ada roh, ada jiwa, dan ada fisiknya. Itu tubuh. Jadi di dalam tubuh yang disebut tubuh Nathanael, tubuh Bapak Pendeta Walman, tubuh saudara dan tubuh saya, di dalam tubuh kita itu ada jiwa, ada roh, ada tubuh atau fisiknya. Untuk itulah kata Alkitab harus terpelihara sempurna. Kenapa begitu? Karena memang Tuhan mau roh kita, jiwa kita, fisik kita, tubuh ini memuliakan Tuhan. Katakan amin. Sehingga memang kita nggak boleh main-main lagi. Kenapa banyak orang Kristen gagal? Pertanyaannya, gagal dalam pengertian nggak jadi berkat, nggak jadi terang. Dia memahami tentang dirinya keliru. Dia pikir dirinya adalah miliknya sehingga semau-maunya. Tidak. Seharusnya hidup kita itu adalah hidup yang merdeka. Merdeka di dalam kebenaran firman. Merdeka di dalam Kristus. Kalau saya dan saudara memahami seperti itu, saudara mau ada dalam penderitaan, tetap bisa bersyukur. Saudara mungkin ada dalam masalah, tetap bisa berterima kasih. Saudara minta maaf tergoda untuk melakukan hal yang gak baik, tetap terjaga dengan baik. Kenapa? Menyadari bahwa tubuhnya, rohnya, jiwanya, fisiknya yang disebut Nathan, itu bukan miliknya dia lagi, tapi milik Kristus, milik Tuhan. Saudara dan saya harus menyadari seperti itu. Nah, tubuh itu manusia yang disebut manusia, tubuh itu sangat baik. Dari awal ketika Allah menciptakan manusia dan pada hari yang ke-6 manusia diciptakan, kata Alkitab sungguh amat baik. Perhatikan itu. Jadi sejak awal sebenarnya konsep tubuh, kalau saudara nanti baca Kejadian pasal 2 ayat 7, maka Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan akhirnya Allah menggembuskan nafas hidup. Maka sejak itulah maka tanah yang dibuat, patung bahasanya mungkin semacam patung gitu ya. Manusia dibuat tanah oleh Allah, dihembuskan nafas hidup, baru menjadi makhluk hidup. Dan ketika ada makhluk hidup, di dalam diri manusia itu, itulah saya dan saudara sampai sekarang. Cuma pada awalnya memang sudah baik. Hanya dosa memang merusak. Tapi sejak di dalam Kristus dikembalikan. Katakan amin. Kita harus pahamin itu. Nah Allah menjadikan tubuh supaya apa? Supaya berdiam diri. Dalam konteks berdiam diri itu artinya Allah menguasai hidup kita dan ingin supaya diriku dan dirimu memancarkan kemuliaannya Allah. Baik tubuh secara person maupun dalam konteks Korintus adalah gereja. Orang Kristen secara pribadi, orang Kristen secara komunitas, orang Kristen sebagai tubuh Kristus wajib memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, memancarkan hidupnya, yaitu kehidupan Kristus.
Maka ketika Alkitab katakan di dalam Matius pasal 5 itu, akulah terang dunia. Dan kamu juga terang dunia. Tuhan mau Kristus yang adalah terang, terang yang sesungguhnya yang menerangi manusia sudah datang. Nah, itu konteks Natal ya, kita sudah mulai mau Desember minggu depan ya. Sudah datang. Dan itu menerangi hatimu yang hari ini karena kita percaya kepada Kristus supaya di dalam hidup saya melalui roh, melalui jiwa, melalui fisik ini kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi terang. Dan Tuhan rindu seperti itu. Untuk itulah selayaknya kita menggunakan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup ini. Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang saya akan memberikan 3 tips praktis. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Yang pertama, kita menjaga namanya kekudusan. Itu cara memuliakan tubuh. Kita harus menjaga kekudusan. Katakan, menjaga kekudusan. Ayo, 1, 2, 3. Menjaga kekudusan. Kasih salam dulu, kiri kanan, menjaga kekudusan. Ya, ayo kasih salam, beneran ini, menjaga kekudusan. Dalam konteks Korintus rupa-rupanya ada satu masalah. Apa itu? Sudah kita bahas di depan tadi, ada percabulan. Ada kehidupan manusia yang enggak baik pada zaman itu. Ada masalah antara pria dengan wanita. Jadi konteksnya adalah ketika muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Karena sedang ada orang Kristen yang hidup di dalam dosa. Makanya kita harus sungguh-sungguh menjaga tubuh ini tetap kudus. Maka panggilan Allah apa? Kuduskanlah dirimu sebab aku ini maksudnya adalah di dalam tubuh kita ada roh. Roh itu berasalnya dari Allah, maka kita harus jaga ketika ada di dalam diri kita. Roh itu buat apa sebenarnya? Roh untuk menyembah. Jiwa untuk apa? Untuk berpikir, untuk merasa, untuk belajar, itu jiwa. Maka jangan heran ada orang minta maaf ateis, dia punya jiwa, dia punya hidup, tapi dia nggak punya roh. Jadi roh yang saya maksudkan itu adalah rohnya Tuhan yang hadir dalam hidup kita, memenuhi kita untuk kita bisa mengakui dan menyembah Tuhan. Orang ateis, orang komunis gak percaya itu, dia hanya punya jiwa. Dia bisa berpikir, punya rasa, punya kemauan, punya kehendak. Tapi juga punya fisik, punya tubuh. Nah kita punya roh. Roh harus dijaga, roh kudus yang menguduskan roh kita harus kita jaga. Jiwa kita harus kita jaga, tubuh kita yang namanya fisik kita harus jaga. Tidak boleh namanya, minta maaf, dosa, berkecamuk, menguasai hidup saya dan saudara. Jangan. Katakan, saya sudah merdeka. Saya harus memuliakan Tuhan dengan tubuh saya. Bagaimana caranya? Jaga kekudusan. Tubuh memuliakan Tuhan berarti menjaga mata. Hati-hati anak-anak muda. Tadi saya tanya kenapa adakah ada yang belum menikah? Ada beberapa. Hati-hati. Sekarang masalah ini Pak Gembala, wah zaman sekarang ini apa saja bisa nyangkut. Saya ngajarin anak saya dengan istri saya lagi bertiga. Anak saya yang ketiga berarti yang bungsu, yang paling bungsu. Belajar terus kita nggak tahu teorinya matematika. Saya ini pendeta suruh doa bisa. Suruh matematika, saya kakak nggak begitu paham. Nah saya pikir istri saya lulusan ekonomi bisa, ternyata nggak bisa juga. Karena kuadrat, pangkal kuadrat. Ini apa? Akhirnya kita searching, bertiga loh. Saya, istri saya, sama anak saya. Apa yang terjadi Bu Gembala? Kami klik cari yang namanya kunci jawaban untuk pertanyaan itu. Yang keluar adalah pria wanita hubungan seks. Untung anak saya belum lihat. Tadi langsung, sayang kok begini? Langsung saya klik, saya hapus. Waduh, berarti media Indonesia, medsos kita, mau Google, mau yang lain, kalau kita nggak hati-hati,
Bahaya. Untuk itu mata fisik rohani, batin, dan fisik kita harus memuliakan Tuhan. Jaga, jangan terkecoh dan terpengaruh dengan hal itu. Sekarang ini Bu Gembala, saya kasih tahu Pak Gembala juga, ini ada berita kurang menyedap, kurang baik, kurang manis. Berarti berapa bulan sayang? 1,5 bulan, hampir 2 bulan ini. Kami menanganin 5 keluarga yang sedang selingkuh. Berarti keluarga memang mau dihancurkan, hubungan pria dan wanita mau dihancurkan. Dan berita yang terakhir kalau saudara mendengar tentang ibu dosen yang di Semarang, Universitas 17 Agustus bukan? Ustaz. Meninggal di hotel. Dan ternyata selingkuhannya perwira polisi. Artinya bukan masalah polisi, tidak semua orang bisa bermasalah. Artinya bisa menyasar ke kalangan orang yang punya intelektual, seorang dosen punya intelektual bukan? Seorang perwira punya kemampuan, istilahnya punya derajat bukan? Tapi ternyata mau orang punya derajat, mau orang tidak punya derajat, iblis mau menghancurkan hubungan pria dan wanita supaya mereka tidak kudus. Maka suami istri harus sering bergandeng tangan, doa pagi, terus bersafaat, terus ya sesekali lah. Siapa yang seminggu ini mencium istrinya, suami, angkat tangan. Enggak ada, kesian amat. Istrimu itu jadi kesian ya, kayak pohon pisang doang ya. Cuma halus dilihat doang gitu ya. Janganlah. Sesekali bangun pagi, saya selalu kalau dia nggak mau, dia kan bilang, Pi aku belum gosok gigi, nggak apa-apa. Kalau gitu saya yang cium. Saya paksain aja saudara. Kenapa? Memang kita harus menjaga yang namanya terhubung. Lagu tadi itu bagus banget. Ku terhubung denganmu. Seharusnya suami istri begitu. Kecuali yang belum menikah tidak boleh terhubung. Bahaya. Kecuali kepada Tuhan. Ya, tapi jaga yang namanya kekudusan mulai dengan mata kita. Jaga pikiran kita. Jaga roh kita. Jangan sampai lupakan Tuhan. Kondisi sekarang ini saya kasih tahu ada beberapa orang, tidak banyak memang. Tapi dia orang mulai kecewa sama Tuhan. Kenapa? Bisnisnya tahu-tahu gagal. Tahu-tahu runtuh. Pendapatannya tahu-tahu anjlok. Kehidupan ekonominya tahu-tahu berantakan. Terus dia seperti mengklaim, dia berkata, Tuhan, bukankah aku sudah memberikan persembahan? Bukankah aku sudah mengembalikan persepuluhan? Katanya Tuhan akan menjaga itu uang ya, sesuai konsep Maleakhi pasal 3 ayat 11-nya. Maka belalang pelahap dan yang lain-lain tidak akan menghabiskannya. Kenapa ini? Justru ketika aku sedang setia, aku sedang sungguh-sungguh melayani, tapi ekonomiku sedang berantakan. Sehingga engkau mulai marah, engkau mulai kecewa, bahkan mungkin ada beberapa orang nggak mau ke gereja. Saya kasih tahu, kita harus menjaga roh kita untuk tetap kudus. Kita nggak boleh menghina atau melupakan Tuhan, apalagi kita meninggalkan Tuhan. Kita pastikan minimal yang sudah ada ini, yang ibadah pada pagi hari ini, kita tetap setia sama Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan terutama hindarin perselingkuhan dalam pengertian tidak hanya tubuh, tapi di alam pikiran. Kan Tuhan Yesus katakan apa? Ketika seseorang menginginkan dalam hati aja sudah berzina. Jadi betul-betul memang ini enggak mudah, tapi menjadi bisa. Kalau engkau pagi hari tersungkur, terhubung dengan Tuhan, minta Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk menghidupi firman, nanti kita bisa. Tapi kalau saudara dan saya jauh dari Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan roh kita? Ya kita menyembah Tuhan. Bahasanya Yohanes 4 ayat 23, saatnya Allah mencari penyembah-penyembah. Yang menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Menyembah roh dan kebenaran itu bukan menyembah dalam bahasa roh, bukan.
Artinya iman kita, roh kita percaya terhubung dengan Tuhan dan menghidupi firman. Maka orang begitu menjaga kekudusan tubuhnya. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, artinya rohmu harus engkau jaga, pikiranmu harus engkau jaga, tubuhmu harus engkau jaga. Kita pastikan semampu kita, kita minta tolong sama Roh Kudus supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu cara kita memuliakan Tuhan. Kok saudara tegang banget ya? Senyum dong, saya jadi takut. Minta maaf ya Pak Gembala, saya ini bukan pendeta yang bisa ngelucu. Enggak, saya firman ya lempeng aja udah firman. Makanya saya khotbah setengah jam selesai. Kalau sudah lebih itu biasanya sudah mulai alam rohnya beda. Itu sudah. Yang kedua, tidak hanya roh kita jaga, tapi fisik juga kita jaga. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, salah satunya selain roh kita jaga hubungannya dengan Tuhan, hidup kita kudus di hadapan Tuhan, tapi juga fisik kita ini, tubuh yang soma ini, daging flesh kita ini, kita juga harus jaga. Ayo kita baca ayat itu. Saudara kan, kita baca bersama-sama ayat itu. 1, 2, 3. Latihan badani, tetapi karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. 1 Timotius 5 ayat 23, janganlah kamu lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaan terganggu dan tubuhmu sering. Nah, jadi minum anggur ini bukan minum alkohol ya, enggak. Minum buah anggur tapi sedikit, jangan banyak. Jadi banyak orang yang keliru. Kalau gitu di Alkitab boleh mabuk katanya. Enggak ada. Enggak ada. Ya, minum anggur sedikit, kata sedikit itu tolong perhatiin. Kenapa? Ada masalah dalam tubuhnya, mungkin dia lemah, ya kurang ya anggap aja kurang gula, kurang energi, kurang protein dan yang lain-lain, maka perlu energi yang namanya anggur sedikit. Nah perhatikan, latihan badani terbatas gunanya. Maksudnya apa? Memang ibadah ini yang paling berguna, tapi bukan berarti badan itu enggak berguna. Saudara bisa datang beribadah, kalau tubuhmu sakit bisa enggak ibadah? Enggak, paling online. Bisa tapi online. Onset seperti ini enggak bisa, perlu tubuh yang sehat. Latihan badani terbatas gunanya, tetap ada gunanya, tapi bukan tujuan utama. Kalau engkau pencernaanmu sedang sakit, maka jagalah minumlah anggur supaya lebih sehat. Jadi Tuhan sebenarnya mau tubuh ini sehat. Dengan tubuh kita sehat, kita bekerja, kita berkarya, kita beribadah. Dengan tubuh ini kita sehat, kita memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan dengan tubuh berarti mulai hari ini belajar makan makanan yang sehat. Katakan amin. Saya itu saudara suka banget namanya babi. Siapa yang suka babi seperti saya? Angkat tangan. 1, 2, 3. Oh banyak juga pengikutnya. Saya pikir hanya saya. Bersyukurlah tadi malam dalam ibadah keluarga. Hidangan terakhir Pak Gembala. Lomok-lomok. Kaget saya. Sudah selesai kan dikasih, mie apa? Mie gomak Medan. Oke. Sudah makan mie gomak Medan, kita ya sudah mau selesai. Ternyata hidangan yang terakhir adalah itu babi yang ada banyak lemaknya. Lomok-lomok atau apa, saya nggak ngerti lah orang Batak itu ngomongnya lomok-lomok. Lomok-lomok. Akhirnya karena dihidangkan yang gede-gede, saya ngelihatnya udah kenyang kan tadi udah makan. Akhirnya saya bilang sangsa, dipotong-potong kecil-kecil kayak sangsang. Ya, akhirnya dipotonglah kecil, ya puji Tuhan. Ya lumayan lah, mungkin sekian gram lah. Enggak sampai 1 kilo sih Pak Gembala, enggak sampai. Cuma sekian lah kita makan. Enak itu. Tapi sesekali.
Saudara kolesterolnya udah tinggi, darahnya udah tinggi, makan babi 2 kilo, wah udah, seteres lah kita. Jangan, jaga makanan. Saya puji Tuhan ya, karena memang dari kecil kurang makan, ketika bisa makan keterlaluan itu. Akhirnya ketika kita udah belajar nyadar diri gitu. Nah saya check up, memang ya puji Tuhan ada beberapa yang tinggi, triglycerid saya tinggi. Ya akhirnya saya kurangi tepung, ya harus gitu. Makan ya saya lebih, kan saya enggak 90% saya bekal. Jadi ke kantor itu 90% itu saya dibekalin oleh istri. Jadi makanan dari rumah jauh lebih sehat. Tapi memang sesekali tetap makan di luar ya. Tapi itu hanya sesekali. Tolong jaga soal makan. Kalau memang darah tinggi ya jangan terlalu asin. Kalau memang sudah kena apa itu namanya diabetes contohnya atau ada gula ya manis-manis dikurangin. Bukan gak boleh, lebih banyak sayur. Nah itu memang gak gampang loh. Saudara gampang apa yang saya khotbahkan? Pendetanya aja memperjuangkan gak gampang yang ngomong. Memang gampang, ini gak gampang. Tapi Alkitab katakan memang muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Salah satunya kita menjaga kesehatan tubuh kita. Sebab kalau kita sakit, kita gak bisa berkarya maksimal loh. Apalagi minta maaf kalau sampai kita stroke, kita hidup, tapi kita gak bisa berkarya. Paling kita berkarya secara rohani bisa, secara pemikiran bisa. Nah untuk itu jaga pola makan kita. Sesekali, sekarang ini kan siapa ikut BPJS yang gratis itu? Harus check up, kan Pak Prabowo memberikan kebebasan untuk check up secara gratis di puskesmas. Cek sesekali, jangan takut. Ada orang, aduh kita ini sudah zaman modern. Masa ditanya check up dong? Enggak, aku takut, nanti aku tahu banyak masalah penyakitnya. Ya kalau justru sudah tahu kan bagus bisa diobati daripada enggak tahu. Jadi banyak orang salah. Jangan saudara, kalau kita sayang Tuhan, jaga tubuh kita yang namanya fisik kita. Katakan amin. Istirahat yang cukup. Kalau istri saya ini adalah security tingkat tinggi. Jadi satpam tingkat tinggi itu di rumah istri kita. Tadi malam sebenarnya saya mau nonton namanya itu Liga Inggris. Tapi istri saya sudah bilang, sayang udah jam 10, kita kan pulang setengah 10 dari ibadah keluarga. Saya mau nonton TV sebentar gitu, merilekkan diri gitu. Tapi satpam memang itu keren. Besok pelayanan, tidur, langsung dimatiin semua lampu saudara. Bener itu menjaga, akhirnya kita tidur, tadi bangun setengah 6, kita udah bangun, saya siram bunga, setelah itu mandi, setelah itu berangkat jam 7 kurang 10. Jam 7 kurang 10 saya udah jalan. Biasanya saya tidak pernah terlambat, hari ini saya cuma lebih 1 menit, jadi kurang 1 menit saya udah di bawah. Ya, cuma ternyata saya mencoba jalan. Selama ini saya keluarnya adalah Bintara situ, ke arah situ. Saya cobalah, saya kepingin keluar Bekasi Barat kayak apa. Puji Tuhan, benar saya keluar Bekasi Barat, baru keluar ditutup. Ada Car Free Day atau gerak jalan saudara. Akhirnya saya dilimpahkan ke arah timur, muter tembus, akhirnya tembus juga ke stasiun. Waduh, Tuhan ampunin saya ibadah terlambat. Saya pelayanan dimanapun, hampir 99,9% saya enggak pernah terlambat. Saya minimal 10 menit, 15 menit sebelum jam ibadah saya sudah hadir. Yang pertama untuk menyelesaikan diri, yang kedua untuk bisa berdoa supaya enggak ngap-ngapan. Masuk, saudara bisa bayangin kalau pendeta terlambat itu terus mau khotbah, ya saudara-saudara, kan lucu saudara. Tapi tadi masih kurang 1 menit Pak Gembala, jadi Bapak udah di atas, saya masih di bawah ya, ada urusan lain di bawah dengan istri. Jadi kita harus istirahat cukup, jangan begadang. Ya, Roma Irama ya biar itu lagunya Roma Irama aja lah, begadang jangan begadang. Coba Roma Irama aja bisa larang, tapi begadang mereka. Kenapa? Long Sonato Group itu sampai jam 1 pagi kadang-kadang. Ya setelan di radionya saya mendengar itu. Wah sampai pagi itu.
Jadi kita memang jaga istirahat yang cukup. Minimal kalau seumur saya, umur Pak Gembala dan kita, siapa yang umur sudah 50 tahun ke atas, angkat tangan. Tetap dijaga minimal itu 7 jam. Walaupun faktanya bisa tidur 5 jam, 6 jam udah top itu. Itu udah fakta. Tapi memang itu ya, saya maksimalkan itu. Ya, sekarang 7 jam. Tadi malam berarti 7 jam. Kenapa sayang? 10:30 sudah tidur. Bangun 5:30. 10:30, 12, ya 6, 7 jam. Harus berolahraga. Jadi kalau mau sehat olahraga. Ibu-ibu itu ya puji Tuhan, males banget olahraga. Aduh, kalau dikasih tahu ibu-ibu itu, aduh Pak, saya sudah olahraga di rumah, udah nyapu. Nyapu itu bukan olahraga. Ngepel itu bukan olahraga. Bukan, saudara. Ya, saya itu dorong-dorong istri saya ya. Nanti 2 minggu jalan, 3 minggu enggak jalan. Ya, tapi kita tetap dorong lagi. Ayo sayang olahraga. Ayo kita, saya rutin. Nah, saya umur 60 tahun. Menurut versi saya kemarin main badminton masih 3 set kemarin, hari Sabtu. Kenapa? Karena olahraga itu penting. Kenapa suara saya keras melebihi orang Batak? Horas! Oh, karena saya horas sekali. Ya. Di gereja dipanggil Bapak Pendeta Horas saya ini saudara. Saya ini orang Jawa. Kenapa? Karena olahraga itu penting. Minimal sekarang itu jalanlah pagi, setengah jam, setiap pagi. Itu cara kita memuliakan Tuhan. Kita ini terlalu rohani, akhirnya yang disebut memuliakan Tuhan itu hanya roh, bukan. Seluruh yang namanya roh, jiwa, dan tubuh. Seharusnya tubuh kita jaga. Menghindari kebiasaan merusak, merokok, mabuk, dan yang lain-lain. Hindarin. Adakah di antara Bapak Ibu atau Bapak-Bapak para pria ini ada yang masih merokok? Angkat tangan dalam hati. Ya nanti kalau benar-benar angkat tangan malu, gak usah ya. Janganlah. Ya sekarang saya nggak ngerokok Pak, nge-vape. Sama aja itu. Anak-anak aduh saya ke Puri Mall. Ada di pojok sebelum Starbucks kalau nggak salah. Saya dengan Bapak Junifurus Gultom lagi ngobrol-ngobrol untuk kuliah anak saya. Sudah begitu saya baru masuk, itu ada beberapa anak gadis, 4 atau apa, nge-vape saudara. Itu asapnya hampir seruangan itu keluarnya. Wow gitu. Kalau rokok kan kecil. Jadi saya pikir manusia ini kayaknya sudah dianggap gitu biasa. Nah kita Kristen, bukan masalah dosa atau tidak, itu kan enggak berguna. Betul, segala sesuatu kalau yang berguna, ya silakan. Kalau enggak berguna, buat apa? Jadi itu merusak tubuh secara fisik kita. Merusak juga uang. Benar ya, kita kan beli. Jadi sebenarnya memang tidak hanya ngerokok, makan tadi juga harus dijaga. Saya kan udah bilang, ya makan babi dikurangin, Pak Gembala dikurangin, ya pendeta juga dikurangin. Karena saya ini suka sekali. Apalagi yang babi panggang, siapa suka babi panggang? Wah, aduh ya. Nanti selesai khotbah ini ajak saya ya, ajak ke Jakarta Barat. Merawat tubuh agar tetap kuat dan akhirnya melayani Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Coba tadi ada worship leader, ada singer, ada para hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara sakit bisa enggak di atas mimbar ini melayani jemaat? Enggak bisa. Maka jaga tubuh ini. Umurmu kalau bisa 70 sampai 80. Saya sekarang 60. Nah, berarti 10 tahun lagi nih versi saya. Mudah-mudahan katanya orang muslim, insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisalah 70. Bisalah ya 80. Tapi kalau 80 saya nggak mau pakai tongkat. Ya tetap jalan, harus makanya olahraga, excited itu artinya kita harus bersemangat. Itu penting. Jadi menjaga tubuh. Menjaga hidup tetap kudus, katakan menjaga hidup tetap kudus, itu cara praktis kita memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, jaga kesehatanmu.
Siapa yang sakit jantung? Angkat tangan. Ada riwayat sakit jantung? Oke, enggak, puji Tuhan ya. Kalau saudara punya riwayat sakit jantung, jangan putus asa. Itu jalan pagi saja. Saya punya tetangga 2 orang, dan itu menurut saya itu umurnya sudah 60 tahun, namanya Opung Tiur yang pertama. Yang kedua adalah Ko Akyong. Ko Akyong itu umur mungkin 50-an, tahu-tahu stroke dua-duanya. Ternyata adalah masalah jantung, terus masalah darah tinggi. Tapi ketika mereka berdua ini setiap pagi keliling di perumahan kita, komplek kecil kita itu. Sekarang sehat, dua-duanya tangannya nggak ada yang ngeplek, nggak ada yang minta maaf jalannya pincang, nggak ada. Normal, kenapa? Setiap pagi umur 60 tahun ke atas loh, 50 tahun. Karena mau olahraga. Setiap pagi dia bangun, kalau nggak salah, pokoknya Allahu Akbar berarti subuh jam 4 lewat atau kurang 5 menit. Saya perhatiin, saya akan keluar. Saya sudah pagi itu bangun, kita kan doa toh. Terus saya sudah nyiram bunga, kalau sempat, kalau enggak ya istri. Nah saya lihat mereka tuh jalan itu. Sekarang sehat. Sehat sekarang ini. Sembuh. Nah olahraga. Katakan olahraga. Jaga makan. Jaga tidur. Kok saudara kayaknya males amat dia aja. Berat banget nih Pak Pendeta. Mari kita memuliakan Tuhan dengan jaga kesehatan kita. Katakan amin. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Wih, cepat kali saya khotbah. Biasanya 30 menit, ini sudah 40 menit Pak Pendeta ya. Udah, saya lanjutkan gak apa-apa. Karena udah jauh-jauh tuh 1 jam lebih, masa khotbah cuma 40 menit. Ya, jalannya 1 jam, ya khotbah 42 menit lah ya. 42 menit. Memakai tubuh untuk ibadah. Jadi artinya gini. Kata Alkitab kita baca ini ayat yang sangat terkenal. Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu. Jadi hidup itu ibadah. Di kantor ibadah, di rumah ibadah, di gereja ibadah, 24 jam non-stop hidupnya orang Kristen itu persembahan yang hidup. Tidak hanya hidup, kudus. Kudus itu kalau bahasa sederhananya itu terpisah. Jadi kudus itu arti awalnya itu bukan suci dalam pengertian kotor atau bukan, dipisahkan. Jadi kita berbeda dengan dunia, sebenarnya itu maksudnya kudus. Kalau dunia itu melakukan hal yang buruk, kita melakukan yang baik karena kita sudah punya namanya DNA-nya daripada surga. Yang namanya kekudusan melalui darah Kristus yang sudah menebus hidup saya dan hidup saudara. Katakan amin. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan kesadaran hidup itu ibadah. Katakan, hidup itu ibadah. Ini menjadi penting supaya apa? Supaya karena kita ibadah punya tangan. Menolong sesama. Ada salah satu pendeta katanya ya, tadi malam dalam kita diskusi, mengungkapkan tentang satu bangsa. Singkat cerita akhirnya jadi sedikit masalah. Kenapa? Ya ada satu, saya tidak alergi tentang namanya bangsa Israel. Enggak, kita semua enggak. Tapi kita enggak menjunjung-junjung satu bangsa saja, tidak. Kalau saudara membaca kitab Alkitab ketika mulai ajaran Tuhan Yesus. Coba Tuhan Yesus itu tanda kutip, tapi perhatikan dengan baik. Ketika memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, dari situ kita mengerti bahwa menolong sesama itu tidak boleh karena satu bangsa, satu agama, tidak boleh. Satu golongan tidak boleh. Kita menolong sesama manusia sebagai manusia yang memanusiakan manusia. Saudara bisa bayangkan ada orang yang jatuh, bahasa Alkitab dicontohkan orang yang tergeletak. Kenapa? Baru saja dirampok, baru saja mungkin juga dijambret gitu, dipukulin. Imam pemimpin agama lewat, dia lewat aja.
mungkin secara agama hari itu, mungkin hari Sabat nggak boleh bekerja, nggak boleh bertindak, akan ada banyak alasan. Sehingga dia lewat ya lewat saja. Orang Lewi berarti para pelayan-pelayan digambarkan itu, kata Alkitabnya. Lihat orang yang sedang terjatuh, tergeletak, nggak ditolong loh saudara. Tahu-tahu lewatlah orang Samaria. Konotasi orang Samaria itu adalah orang di luar orang Yahudi yang murni. Ada di Samaria, ada orang yang Israel kawin campur, ada bukan gak ada. Tapi itu seperti orang kafir, orang asing. Justru orang asing itulah yang menolong, tanda kutip, orang yang sedang dirampok itu. Terus Yesus berkata, siapa sesamamu manusia? Murid-murid berkata, menjawab, orang Samaria. Orang yang menolong sesamanya. Saya kasih tahu, kita orang Kristen tidak boleh pilih kasih. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kita saling tolong menolong. Itu sebagai kemanusiaan. Jangan melihat karena agamanya apa, saudara tolong, etnisnya apa, saudara tolong. Kalau bukan agama yang sama, bukan etnis yang sama, nggak boleh begitu. Orang Kristen harus seperti Kristus, sudah kasih contoh yang baik. Dan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, jadikan hidupmu ibadah untuk bisa menolong orang lain. Katakan amin. Semampumu itu keren. Mulutmu untuk membangun, bukan untuk mengutuk. Bahasanya Efesus pasal 4 ayat 29, apa katakan? Janganlah keluar dari mulutmu kata-kata kotor. Enggak boleh. Tapi kata-kata yang baik. Itu cara kita memuliakan Tuhan. Orang lagi pesimis, kau kuatkan. Orang sedang lemah, kau motivasi. Orang sedang jatuh, jangan diinjak-injak, jangan dihina-hinakan. Dasar bodoh kamu, dasar goblok. Enggak perlu, itu kata-kata enggak membangun. Itu kita enggak memuliakan Tuhan dengan cara seperti itu. Mata kita melihat yang benar, kaki kita melangkah ke rumah Tuhan, benar. Setiap minggu, setiap ada komunitas yang namanya ibadah tengah minggu, saya tidak tahu apakah ada komsel atau ada apa. Tapi melangkahlah ke situ. Itu kita dikasih kaki oleh Tuhan. Jangan sampai saudara hari Minggu tinggalkan hari Minggu karena hobi. Jangan. Mari kita muliakan Tuhan dengan hidup kita sebagai persembahan, sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Katakan amin. Di masyarakat, di kantor, perlakukan hidupmu dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Tubuh kita adalah alat ibadah setiap hari. Roh kita setiap hari menyembah Tuhan, jiwa kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tubuh kita bergerak, kita berkarya, kita bekerja, kita melayani, kita melakukan yang terbaik. Itu cara kita memuliakan Tuhan. Jaga kekudusan. Katakan jaga kekudusan. Merawat tubuh ini dengan saya baik. Katakan merawat tubuh dengan baik. Terus muliakan Tuhan. Dengan apa? Tubuh ini adalah ibadah. Di mana saja. Kesimpulannya, satu ayat Alkitab. Saya suka dengan ayat ini. Ini kesimpulannya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini diciptakan untuk yang dipersiapkan Allah, Ia mau. Kita baca 2 kali lagi ya. Biasanya kalau 3 kali mendingan. Memori kita merekam, ada record sedikit. Ya, ayo kita baca 2 kali lagi. 2, 3. Karena kita ini buatan diciptakan dalam untuk yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Kita mau Natal. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Salah satu bagian itu adalah karya yang terbaik. Beri persembahan yang terbaik. Lakukan hal-hal yang terbaik. Pokoknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat ini begitu agung dan mulia. Kita ini buatan Allah. Diciptakannya di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus pasal 7 ayat 17. Kamu manusia baru.
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Untuk apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ngapain? Supaya ia mau kita hidup di dalam. Di dalamnya apa? Di dalam melakukan pekerjaan baik. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hamba sudah menyampaikan firman-Mu dan kiranya ini bisa menjawab kebutuhan dan kondisi kami pada hari-hari ini. Kami bersyukur buat tema atau judul yang diberikan kepada hamba oleh gereja ini. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kami tahu bahwa tubuh kami ini diciptakan oleh Engkau. Di dalam tubuh kami ada roh, ada jiwa, dan ada fisik kami. Dan kami mau itu kami persembahkan kepada Tuhan. Dengan cara kami menjaga kekudusan hidup kami menjaga kesehatan fisik kami, dan kami menyadari bahwa tubuh ini adalah ibadah. Dengan demikian kami berharap kami bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang berkata, Pak Pendeta, doakan saya terberkati dengan firman, dan saya memuliakan Tuhan dengan hidup saya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaatmu yang mengangkat tangan, mereka meresponi dan mereka menangkap maksud dari kebenaran firman. Mereka mau menghidupinya. Untuk itu aku doa berkat dalam nama Yesus. Genapi firman-Mu, supaya mereka memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Hidupnya sebagai ibadah. Rohnya, jiwanya, fisiknya sebagai ibadah kepada Tuhan. Karena sebagai ibadah kepada Tuhan, ketika dia di kantor, dia bekerja seperti kepada Tuhan. Ketika dia di rumah, dia hidup sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, seperti melakukannya kepada Tuhan. Ketika dia di gereja sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai jemaat, melakukan seperti kepada Tuhan, dan semua guna hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan tanganmu. Tuhan, kami memberkati gerejamu yang sangat indah ini. Bangunan yang sangat indah ini. Dan berkati penggembalaan di tempat ini. Pak Pendeta Walman bersama dengan Ibu, bersama dengan tim, para majelis, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah di tahun ini, untuk kami mengakhiri tahun ini, ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kirim dari barat, timur, utara, selatan. Kirim ya Tuhan, orang-orang yang membutuhkan pelayanan pastoral. Dari tempat ini ada penggembalaan. Dari tempat ini ada banyak jiwa-jiwa dikuatkan, ditumbuhkan. Sehingga mereka boleh beranak pinang. Domba melahirkan domba. Jemaat mencari teman dan sahabat untuk datang ke rumah Tuhan setiap minggu. Sehingga gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa yang dari Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Kami segenap jemaat dan dari Majelis GIATHB mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Nathanael. Ya, Tuhan memberkati untuk Bapak, Ibu, dan juga setiap pelayanan di sana. Selalu diberikan kesehatan, kekuatan yang selalu menjadi berkat. Ya, firman yang sudah menguatkan kita, mengingatkan kita, marilah kita melakukan selalu dalam kehidupan kita. Untuk untuk saat ini. Untuk pertama kali saya mau menyambut jika ada jiwa-jiwa baru yang baru pertama kali hadir. Bisa bangkit berdiri. Ya. Oke, semuanya jemaat yang setia. Dan untuk beberapa pengumuman aktivitas dalam seminggu, dalam sepekan ini. Pada hari Kamis ada ibadah permata. Jam 7:30 malam, kemudian hari Jumat juga ada doa malam 7:30 malam, dan hari Sabtu ada ibadah youth, kemudian hari Minggu juga ada ibadah anak-anak. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan.
persembahan dipimpin oleh Ibu Laura. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapak atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak di sorga, haleluya, amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia patut keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia patut keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar, dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, dia patut keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Betapa kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan pada kesempatan ini. Kami dapat menyanyi dan menyanyikan puji-pujian untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kami rindu supaya setiap pujian yang keluar dari mulut kami adalah pujian untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami bersyukur juga untuk pemberitaan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali supaya kami memuliakan Tuhan melalui tubuh kami, melalui perkataan kami, melalui mata kami, melalui mulut kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu yang sudah melayani kami, Tuhan akan terus memakai dalam setiap pelayanan. Engkau memakai juga memberkati dalam keluarga, berkati juga istri, anak-anak, mantu dan cucu dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Juga untuk anak-anak-Mu hari ini yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan akan terus mengurapi mereka supaya mereka boleh menjadi alat di tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk semua jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan selalu menuntun kehidupan mereka, membimbing mereka dalam setiap jalan mereka, supaya mereka dimampukan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apabila saat ini sedang mengalami pergumulan, beban yang berat ataupun masalah, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi mereka akan teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, dan terus percaya kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan Tuhan
Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong mereka. Bahkan apa yang terjadi sesuai lebih dari apa yang mereka harapkan. Karena itu Tuhan, Kau yang akan terus menyertai mereka, menguatkan mereka dan membimbing mereka di dalam setiap jalan mereka. Dan apabila saat ini ada jemaat yang sedang undur dari hadapan-Mu atau mereka sedang lemah, Tuhan bangkitkan kembali iman mereka sehingga roh mereka kembali menyala-nyala dan mereka akan terus menanti-nantikan Tuhan dan mencari Tuhan dalam hidup mereka. Dan secara khusus juga kami berdoa buat panitia Natal yang sedang mempersiapkan seluruh rangkaian acara Natal tutup tahun dan tahun baru. Tuhan akan mengurapi mereka sehingga mereka dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan apa yang dibutuhkan untuk ini Tuhan juga menyediakan, baik untuk keamanan, juga untuk cuaca yang baik, bahkan juga dana, sehingga kami dapat merayakan Natal dengan sukacita dan lawatan Tuhan boleh terjadi atas kami. Dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal di negara ini. Kami rindu lawatan Tuhan tercurah atas bangsa kami ini. Urapi anak-anak-Mu dimanapun berada, supaya boleh menjadi garam dan terang dan menjadi berkat dimanapun. Untuk pemimpin-pemimpin kami, urapi mereka supaya mereka bekerja dengan tulus, dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata tercurah dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.